menikmati firman setiap hari. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita punya waktu untuk menikmati kebenaran firman-Nya. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian yang berjudul Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk pagi yang indah. Biarlah firman-Mu bisa menguasai hati dan pikiran kami. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan di setiap jam hidup kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pembacaan dan perenungan kami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, santapan harian pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 15 ayat 1 hingga pasal 16 ayat yang kelima. Tetapi saya ingin membaca kepada kita Yesaya pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh dalam suatu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung, di atas soto dan di tanah-tanah lapang, sekaliannya meratap sedang air matanya bercucuran. Hesibon dan Eleale meraung-raung, suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab, pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Zoar, ke Eglat Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis, dan di jalan ke Horonaim orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh air di Nimri menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering, rumput muda sudah habis. Tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan mereka bawa ke seberang sungai Ha-Rabim. Sungguh teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai ke El-Gaim, bahkan sampai ke Be'er Elim. Sungguh air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab dan yang tersisa di tanah itu.
Bapak Ibu saudara-saudari, judul renungan santapan harian pada hari ini yaitu bertahan dalam kesombongan. Bertahan dalam kesombongan. Bapak Ibu saudara-saudari, dari bacaan tadi kita tahu Moab itu memiliki kedekatan dengan Israel karena Moab adalah keturunan Lot. Itu berarti Moab tidak hanya mengenal hukum Israel, tetapi juga Allah Israel. Pertanyaannya, mengapa Allah menghukum Moab? Mengapa Allah menghukum Moab? Bapak Ibu saudara-saudari, Allah mengizinkan Asyur menghancurkan dua kota paling penting di Moab. Apa itu? Yaitu Ar-Moab dan Kir-Moab dalam satu malam dihancurkan. Penduduknya berlarian karena tidak bisa menyelamatkan diri. Siapa yang mampu menolong mereka? Orang Moab malah pergi ke bukit-bukit penyembahan untuk menyembah dewa-dewi sembahan mereka di Dibon. Padahal berhala itu hanya diam dan tidak mampu berbuat apa-apa. Tindakan mereka itu membuat Allah makin murka, saudara-saudara ya. Dan jeritan dan perkabungan terdengar di seluruh kota. Tentara yang gagah sekalipun tak mampu bertindak. Atas segala penderitaan yang terjadi, Yesaya menjerit karena tak sanggup menyaksikannya. Dalam situasi tanpa arah dan pegangan itu, penduduk mendapatkan tempat berlindung. Allah bukan tidak pernah memberikan peringatan kepada Moab agar bertobat, menanggalkan kesombongannya lalu berpaling kepada Allah dan menyembahnya. Ada keselamatan melalui tahta Daud. Rencana Allah untuk menyelamatkan Moab dari kebinasaan bukan tidak pernah disampaikan oleh nabi kepada mereka. Namun karena kesombongan mereka, mereka tidak mau mendengarkan dan tunduk kepada perkataan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, peristiwa kehancuran Moab membuktikan bahwa Allah tidak kompromi terhadap umat yang menyembah berhala. Tetapi melalui Mesias, Allah menyediakan keselamatan bagi mereka yang mau bertobat dan setia kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari, Allah bisa saja melakukan hal yang sama kepada kita jika kita tidak mengikuti kehendak dan rencananya. Apabila ada di antara kita yang lebih mengandalkan kekuatan, kepintaran, kelebihan secara fisik maupun jabatan, mari kita segera bertobat. Sikap seperti itu menunjukkan bahwa kita menganggap Allah tidak berbuat apa-apa dan tidak ikut campur atas hidup kita. Hendaklah kita tidak bertahan di dalam kesombongan kita. Mari kita bersama menundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami membaca kisah kehancuran Moab karena kesombongan mereka. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau tidak menyukai orang-orang yang sombong, yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Ya Tuhan, kami mohon biarlah Engkau yang menolong kami agar kami mampu perlahan mengikis arogansi yang ada dalam diri kami. Dan kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau di dalam setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.